Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara di hari Minggu ini. Inilah minggu pertama di bulan Februari tahun 2021, mengingatkan kepada kita untuk kita terus-menerus beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam situasi pandemi yang belum selesai juga. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami menyadari bahwa hari-hari kami penuh kesesakan dari berbagai macam persoalan, masalah, beban, tekanan kehidupan, masa pandemi yang kunjung selesai juga Tuhan. Untuk itu mari Engkau berbicara, berkata-kata, teguhkan kami untuk kami terus melihat keagungan, kemuliaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah iman yang berduka. Saudara, dalam ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-15 mengatakan, Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ipuh adalah satu ramuan di mana ramuan itu sangat-sangat pahit, tetapi ramuan itu mengandung obat untuk kesembuhan. Saudaraku, tidak akan pernah ada obat yang manis menghasilkan kesembuhan, tetapi obat dan jamu-jamu yang pahit biasanya membuat tubuh menjadi sehat, menjadi kuat. Untuk itu, saudaraku, Allah sengaja membiarkan segala sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita untuk kita menyadari pemeliharaan, penjagaan, dan jalan keluar yang Tuhan berikan. 1001 masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, 1002 Allah memberikan jalan keluar. Tetapi seringkali kita hopeless, tidak ada harapan lagi. Namun seharusnya kita hopeful, punya pengharapan yang penuh di dalam Tuhan ketika berbagai macam goncangan, berbagai macam masalah, berbagai macam wabah pandemi terus ada di sekeliling kita. Seharusnya itu membuktikan kita bahwa kita terus berada di dalam kasih setia Tuhan. Memang tema ini tidak sering kita dengar atau jarang kita dengar, iman yang berduka. Biasanya iman itu menghasilkan perkara-perkara besar, iman itu menghasilkan perkara-perkara ajaib, mujizat, berkat, rahmat, anugerah yang begitu melimpah tercurah kepada kita melalui iman. Tetapi bagaimana iman yang berduka? Iman yang berduka itu didapati untuk orang-orang yang senantiasa berada di tengah-tengah kejahatan. Melihat kejahatan semakin naik, semakin fluktuatif, semakin besar, dan seolah-olah tidak ada kebenaran. Yang jahat semakin menang, yang jahat semakin sehat, yang jahat semakin gemuk, tambun. Sementara orang-orang benar semakin terdesak, terpojok. Mereka semakin sakit, mereka semakin miskin dan tidak berdaya. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 71 ayat 4, Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalin dan kejam. Seruan pemazmur ini juga dikatakan, juga diucapkan oleh Yeremia, oleh Habakuk. Bagaimana kejahatan semakin membumbung tinggi ke langit, bagaikan menara Babel yang sedemikian rupa dibangun untuk melawan Allah. Tetapi saudaraku, mari kita lihat realitas bangsa-bangsa sudah mulai melawan Tuhan dengan berbagai macam rekayasa yang buruk, rekayasa yang jahat. Dan kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang sengaja membungkam, menutup keberadaan orang-orang yang percaya akan Kristus Yesus. Iman yang berduka, melihat sebuah kenyataan bahwa kebenaran tidak muncul, kebenaran terpojok. Iman yang berduka adalah iman yang memohon dan meratap
dalam sebuah penderitaan, melihat penyakit yang juga tidak kunjung sembuh, malah semakin hari semakin drop. Obat-obatan yang diberi tidak berpengaruh, obat-obatan yang mahal tidak berdampak untuk kesembuhannya. Dan begitu memohon, begitu berpuasa, begitu berusaha maksimal untuk menyelamatkan dari penyakit. Iman yang berduka adalah iman yang melihat realitas yang sakit itu pun mati dipanggil Tuhan. Realitas yang ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan dengan berbagai macam mujizat yang pernah ia lakukan. Orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berkata-kata, orang yang tuli bisa mendengar, bahkan dia bisa membangkitkan begitu banyak orang mati. Dia sendiri mati dalam keadaan penyakit yang tidak sembuh. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman yang berduka, iman yang melihat satu kenyataan, satu pengharapan yang pupus di tengah jalan, berakibat penyakit itu menuju kematian, bukan menuju kesembuhan. Orang ini tidak sadar juga bahwa kematian itu bukan musibah. Kematian itu adalah anugerah yang datang daripada Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat kenyataan iman yang berduka. Iman yang no way out, iman yang tidak ada jalan keluar, iman yang tidak punya solusi, sehingga hatinya terus berduka, sampai imannya turut berada dalam duka cita. Seolah-olah Tuhan membisu, dia tidak lagi berkata-kata. Seolah-olah Tuhan tidak melihat jeritan hati, seperti Yeremia, dia berkata kebenaran, tapi raja-raja menangkap, raja-raja melempar dia dalam penjara, dan berakibat bangsa Israel berada dalam pembuangan yang menyakitkan. Bangsa Israel berada dalam keadaan yang sangat terpuruk, dan puncak penderitaan, puncak kepahitan itu berada di dalam pembuangan. Dan tidak ada pembelaan daripada Tuhan. Tidak ada kemenangan yang diberikan kepada bangsa Israel melawan raja-raja kafir, termasuk Babilonia. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, iman yang berduka itu adalah iman yang tidak bisa melihat pengharapan, iman yang tidak bisa melihat berkat dan rahmat Tuhan. Dan bagaimana kita membuat iman yang berduka itu menjadi iman yang bersuka cita? Mari kita lihat realitas yang pertama. Iman yang berduka itu adalah iman di mana orang-orang mengharapkan jalan keluar untuk resesi, untuk masalah keuangan, tetapi realitasnya juga tidak ada jalan keluar. Orang terpojok dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan ekonomi. Tidak ada jalan keluar. Iman yang berduka adalah iman yang tidak bisa melihat kekayaan Allah tercurah dalam kehidupannya. Berkat-berkat itu cuma cerita omong kosong. Kelimpahan itu jauh, bahkan berkat tanpa batas, apalagi hidupnya begitu susah, hidupnya begitu sengsara, seolah-olah dia orang yang paling menderita di dunia ini. Imannya adalah iman yang berduka. Dan sekeliling kita saat ini kita menyadari, saudara, pandemi ini membuat orang stres. Di mana-mana ketika kita berkata dengan orang-orang yang berjualan di pinggir jalan, mereka berkata, sekarang susah sekali hidup. Tidak lockdown saja kita sudah susah, apalagi lockdown. Saudara, ada begitu banyak orang stres. Orang yang tidak mengalami saja mencari kehidupan hari demi hari, mereka stres. Apalagi mereka yang terpapar positif. Bahkan ada yang terpapar dari mama, papanya, anak-anaknya, cucunya, satu keluarga, semuanya positif. Betapa dia mengalami stres, pahit, mabuk oleh ibuh, kata Yeremia. Jadi saudaraku yang ada di sekelilingnya, yang ada di rumahnya, di dalam keluarga itu, ada sebuah kepahitan, iman yang berduka. Iman yang berduka adalah iman yang
tidak melihat jalan keluar, melihat bahwa sekelilingnya ada penderitaan, ada penyakit dan kematian. Saat ini kita tidak hanya berada dalam masa pandemi, juga masa resesi, berada dalam masa-masa kejahatan di mana-mana. Kita melihat bagaimana orang-orang berbicara seenaknya, demokrasi yang kebablasan, orang terus-menerus menyuarakan hal-hal yang membuat resah, membuat gelisah, membuat orang-orang takut dan khawatir. Mau dibawa kemana negeri kita ini jika orang-orang berbicara seenaknya sendiri, orang-orang yang gampang membuat luka, orang-orang yang gampang membuat orang lain menderita, sedikit-sedikit tuntutan, sedikit-sedikit lapor dan menuntut. Saudara, kita sedang berada di dalam dunia yang sangat-sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, mari iman kita bukan menjadi iman yang berduka, tetapi iman yang kuat, iman yang tetap on fire di hadapan Tuhan, iman yang terus semangat dan menyala-nyala bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu yang pertama, bagaimana kita mengarahkan iman kita tidak pada objek penderitaan itu. Kita tidak mengarahkan iman kita kepada sasaran masalah, persoalan, penyakit, resesi, kejahatan di sekeliling kita. Iman kita tidak terarah kepada hal-hal yang natural di sekeliling kita. Tetapi iman kita arahkan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang supranatural. Jangan arahkan mata imanmu kepada hal-hal yang natural, tetapi hal-hal yang supranatural. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang kekasih, dasar yang kita harapkan. Berarti iman itu memiliki pengharapan. Tidak ada alasan untuk berduka karena masih ada harapan. Dan satu bukti yang tidak kita lihat. Memang buktinya tidak kita lihat, sakit masih tetap sakit, resesi tetap resesi, kejahatan tetap kejahatan. Tetapi akan ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Resesi, penyakit, kejahatan itu yang kelihatan. Itu yang nyata di mata kita. Untuk itu saudaraku, iman yang berduka bukan merupakan alasan karena masih ada pengharapan, masih ada bukti yang kita lihat. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengarahkan iman kita kepada hal-hal yang natural, hal-hal yang kita lihat, kita akan mengarahkan mata kita untuk hal-hal yang tidak kita lihat, yakni Allah yang tidak kita lihat. 2 Tabarik pasal 20 ayat 12 mengatakan kepada kita, Allah kami, tidaklah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, yang pertama, ketika iman berduka itu tidak melihat apa yang mesti harus dilakukan, bersyukurlah. Karena mata kami tertuju kepada Tuhan. Melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, maka kita melihat kenyataan bahwa Tuhan membuka jalan. Dalam Lukas pasal 5, sepanjang malam adalah waktu yang tepat untuk menjala ikan. Sepanjang malam adalah waktu untuk memperoleh banyak ikan. Tetapi waktu yang tepat, di tempat yang tepat, orang yang tepat, the right man and the right place, Petrus tidak bisa menangkap ikan. Itu waktunya. Ketika Petrus pagi-pagi datang, dia berlabuh dalam keadaan penderitaan, kesusahan. Tidak ada yang dijual untuk dimakan hari itu. Tetapi Yesus berkata,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Simon menjawab Yesus, Lukas 5 ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan mereka melakukannya. Ingat, dan mereka melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Oh, haleluya, saudaraku. Ada satu perkara besar ketika mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Sepanjang malam kenyataan tidak memperoleh, tetapi satu kebenaran, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Maka mereka melakukannya dan jala mereka mulai goyah. Ada satu mujizat besar ketika kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Walaupun realitasnya sudah gagal, realitasnya sudah tidak ada pengharapan. Percayailah kenyataan, maka engkau akan frustasi karena itu yang terlihat. Lihatlah kenyataan yang membuat engkau tidak punya pengharapan. Tetapi iman adalah pengharapan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 itu menyatakan kepada kita untuk kita menaruh bukti, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Petrus dan sahabat-sahabatnya tidak melihat sebelum mereka melakukannya. Dan masih dalam kerangka Petrus satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, dia mengikuti apa yang Yesus katakan, karena dia minta, kalau engkau Tuhan bukan hantu, izinkan aku berjalan di atas air. Ketika dia berjalan, saat pertama dia memandang Yesus, maka dia tidak jatuh. Tetapi saat dia merasakan gelombang, angin, ada ketakutan. Karena apa? Kenyataan itu masuk di dalam jiwanya, kenyataan itu masuk dalam perasaannya, kenyataan itu masuk dalam logika pikirannya, maka bergetarlah dia. Tetapi selama dia melihat Yesus, dia tidak jatuh. Dia mengalihkan perhatian dari kebenaran yang Yesus miliki, karena Yesus adalah kebenaran, dan dia melihat kenyataan sekelilingnya, maka dia jatuh. Jatuh pun dia berkata, Yesus tolonglah aku, dan Yesus menolongnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, jangan percaya kenyataannya sakit, tapi ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, bahwa oleh bilurnya engkau sembuh. Kenyataannya adalah vonis dokter kanker stadium 4, tinggal menunggu matinya. Dokter dari Malaysia, Singapura, Amerika, China sudah tidak ada pengharapan. Tetapi justru di dalam Yesus Kristus masih ada pengharapan. Sekalipun dia dipanggil Tuhan, ada pengharapan hidup kekal yang ada di dalam dirinya yang dia miliki. Kematian bukan sebuah musibah, tetapi anugerah Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, kenyataannya resesi, kehidupan begitu pahit. Tetapi Alkitab mencatat Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dengan kekayaan dan kemuliaannya. Kenyataannya, kita takut, kejahatan di mana-mana. Kita itu domba di tengah serigala. Tetapi kebenarannya bahwa Allah akan menjagai, Allah akan melindungi, Allah akan menyertai kita. Malaikat-malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ketika kita karib dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka penjagaan Tuhan selalu nyata. Dan dia tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Dia tidak pernah pensiun dalam memelihara kita. Saudara, satu hal yang terpenting ketika kita menghadapi berbagai macam gelombang, persoalan, dan masalah,
Kita tidak perlu dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir. Memang layak, wajar, namanya manusia ada takut, manusia ada khawatir. Tetapi jangan berdurasi panjang. Takut boleh sewaktu-waktu takut. Tapi kalau sepanjang hari takut, sepanjang hari khawatir, sepanjang hari gemetar, itu malah justru mendatangkan penyakit untuk dirimu sendiri. Berkatalah bahwa aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat, tetapi mataku tertuju kepadamu. Saudaraku, ada sesuatu yang berbeda ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita tidak ada jalan keluar. Kita menyadari bahwa Tuhan sendiri mengizinkan persoalan itu terjadi di dalam diri kita dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan kekuatan Tuhan diberikan kepada kita untuk kita menghadapi persoalan. Supaya kita kuat, supaya kaki-kaki kita bisa tegak berdiri. Saudara mengerti? Ayub, ketika segala sesuatunya sudah terjadi, begitu pahit. Ayub sendiri tidak mengerti mengapa dia alami itu. Ayub sendiri tidak mengerti bagaimana anak-anaknya bisa terbujur kaku mati. 10 peti mati berjejer di depannya. Dia tidak tahu bagaimana hartanya yang melimpah, konglomerat, investasi yang begitu besar, properti yang begitu banyak, miliaran di zamannya, habis dalam waktu hitungan jam. Dia tidak mengerti dosa apa yang sudah dilakukan. Bahkan dia sudah berusaha kalau anaknya salah, dia mengadakan kurban sembelihan dan kemudian memohon ampun. Secara rohani, Ayub tidak kedapatan bercela. Dia orang yang punya integritas. Dia orang yang beres di hadapan Tuhan. Dengan kata saleh. Tetapi dia tidak mengerti apa yang harus dia perbuat ketika dia mengalami berbagai macam bencana, persoalan, kematian. Namun Tuhan berkata, berdirilah di hadapan Tuhan. Jadilah laki-laki. Agar dia bisa kuat melihat kenyataan sesudah semuanya terjadi. Maka Ayub berdiri dan Ayub berkata kepada Tuhan. Dia tidak lagi menyalahkan Tuhan. Dia kembali mencabut perkataan-perkataannya. Selama ini dia mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi mataku sendiri melihat bagaimana pribadi Tuhan itu nyata. Bukan karena kata orang, tetapi pengalaman pribadi. Saudaraku yang kekasih, ketika kita tidak menunjukkan mata kita, tidak mengarahkan iman kita kepada kenyataan, tetapi kepada kebenaran, tidak mengarahkan iman kita kepada segala kepahitan di sekeliling kita, hasilnya dia akan mengalami perkara-perkara yang ajaib yang berasal daripada Tuhan, mengalami pribadi Tuhan secara pribadi. Ayub mengatakan dengan jelas dalam ayat 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepahitan yang terjadi di sekeliling kita, penyakit yang terjadi di sekeliling kita, bukan untuk membuat iman kita berduka, tetapi harus membuat iman kita menyala. Kalau kemarin kita melihat Tuhan dari kata orang, sekarang mata kita sendiri menyaksikan pribadi Tuhan hidup di dalam diri kita. Kematian yang terjadi untuk orang-orang yang kita kasihi, kasih Tuhan terus memelihara kita. Berkatnya tidak untuk yang mati, tetapi untuk kita yang masih hidup. Upacara-upacara yang ada, penghiburan-penghiburan yang ada, bukan untuk mereka yang sudah mati, tetapi untuk kita yang masih hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, berkatalah, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua, jangan layu menuju kebenaran. Kebenaran itu luar biasa, kebenaran itu pribadi.
Alkitab mencatat kebenaran itu kalau keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena kebenaran itu memiliki esensi yang hidup. Dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia adalah hikmat Allah yang tercurah. Dia adalah pribadi yang berkarya. Firman itu adalah Yesus, firman yang hidup. Saudara sedang berurusan dengan firman, saudara sedang berurusan dengan Allah, saudara sedang dekat dengan firman, saudara dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, Ibrani mengatakan kepada kita bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudaraku, inilah puncak iman kita. Iman yang tidak berduka adalah iman yang tetap menyala, tetap kuat. Jangan layu sebelum berkembang, tapi layu menuju kebenaran. Untuk menuju kebenaran, orang harus penuh sukacita, orang harus penuh kebahagiaan. Dia menuju kebenaran. Jika seseorang dipanggil ke Istana Merdeka, maka akan ada sukacita. Apalagi di Istana Merdeka, dia akan memperoleh hadiah dari presiden, akan memperoleh sesuatu yang berharga dan ternilai. Maka dia untuk datang ke sana, dia persiapkan diri, dia akan berangkat, dia akan bertemu di istana, dia akan menemui presiden, dan kemudian dia akan memperoleh hadiah yang dijanjikannya. Saudara, ketika kita menuju kebenaran, jangan layu. Karena persoalan masalah kita yang membuat kita lemah, yang membuat kita layu, membuat kita tidak berdaya, membuat pikiran-pikiran kita buntu, membuat perasaan kita tercabik-cabik, membuat hati kita seolah-olah kita orang-orang yang sangat-sangat menderita. Itulah satu hal yang membuat layu dalam hidup ini. Oleh sebab itu Yesus datang dan Yesus berkata kepada kita, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, ini sangat layu, datanglah kepadaku. Jadi kalau saudara merasa letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Bukan datanglah kepada masalahmu, bukan datanglah kepada persoalanmu yang seperti katakan tadi. Jangan datangi itu. Tinggalkan itu dan datanglah kepada Yesus. Kalau saya datang ke rumah saudara, berarti saya akan meninggalkan rumah saya. Kalau saudara datang kepada Yesus, saudara harus meninggalkan sesuatu di mana saudara berpijak. Ketika saudara hari ini berpijak di masalah, saudara berpijak di beban, persoalan, resesi, pandemi, tinggalkan itu dan datanglah kepada pribadi Yesus. Dia punya otoritas, dia punya sesuatu yang dahsyat, memberikan kelegaan. Kelegaan itu fresh, kelegaan itu seolah-olah direstore ulang, dibentuk ulang, diformat ulang, sehingga segala file, segala data-data yang ada sudah hilang karena ada format baru. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita belajar di format baru oleh Tuhan. Diperbarui hari demi hari kepada Tuhan. Setiap kehadiran kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Dia berkata kepada kita, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, Wahyu 21 ayat 5. Tuhan akan membuat baru segala sesuatunya, bumi dan langit baru dia bisa ciptakan. Apalagi diri saudara, diri saya, kita yang benar-benar layu oleh karena berbagai macam kepahitan dalam hidup kita. Dia akan rubah menjadi baru. Oleh sebab itu jangan punya iman yang berduka, tetap iman yang kuat. Karena segala sesuatu Tuhan punya rencana. Dia punya tujuan ilahi dalam hidup kita, divine purpose. Roma 8 ayat 28 mengatakan,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam namanya. Roma 8 ayat 28. Dan Paulus menyatakan dengan tegas dalam Efesus 1 ayat 11. Dia katakan kepada kita, segala sesuatu terjadi menurut keputusan kehendaknya. Jadi yang terjadi dalam hidup saudara adalah merupakan keputusan kehendaknya. Kalau saudara sakit, Allah sudah menyediakan kesembuhan. Allah sudah menyediakan surga apabila dia memang harus menghadap Tuhan melalui penyakit. Ketika saudara menghadapi kekurangan, maka Tuhan sudah menyiapkan kelimpahan buat setiap saudara. Ini bukan janji-janji kosong, ini bukan pepesan kosong, ini sebuah realitas ketika kita menjumpai Yesus, menaruh iman kita kepadanya. Jangan layu menuju kebenaran. Buatlah engkau tetap kuat, karena ketika engkau lemah, dalam Yesus engkau kuat. Ketika engkau miskin, dalam Yesus engkau kaya. Di dalam Yesus ketika engkau mengalami kesusahan, di sana ada penghiburan. Dengan kata sederhana saja, di dalam Yesus Kristus dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, dan mati masuk surga. Itulah janji yang Yesus berikan kepada kita ketika kita menaruh iman kepadanya. Saudaraku, jangan sampai layu menuju kebenaran. Saudaraku, hal yang ketiga, jangan memelihara kepahitan. Kepahitan tidak untuk dipelihara, kepahitan untuk disembuhkan. Dan solusi kesembuhan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika iman berduka, iman yang tidak melihat solusi dan jalan keluar dari kepahitan itu. Kepahitan itu tidak untuk dipelihara, kepahitan itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Orang yang memelihara kepahitan, orang yang akan mengalami penderitaan, orang yang akan mengalami sakit penyakit, orang yang akan mengalami berbagai macam tekanan kehidupan. Dampaknya dia akan stres, trauma, depresi, fobia menghadapi hidup ini. Kalau dia terus memelihara luka, dia terus memelihara dendam, dia terus memelihara amarah, dia memelihara kepahitan, maka akar pahit itu akan menjalar di seluruh tubuh. Oleh sebab itu, Yesus berkata, jangan kamu khawatir, karena Bapa di surga memelihara, menjaga kita. Semua dicari bangsa-bangsa, tetapi apa yang kita butuhkan, Allah mencukupinya. Ketika saudaraku yang kekasih, saudara memelihara kepahitan, kesusahan dalam hidupmu, maka di situ Tuhan tidak bisa bekerja. Mari kita jangan memelihara kepahitan, tapi kita memelihara iman, memelihara kenyataan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Ketika kita berduka, di sana ada penghiburan yang begitu besar di dalam Tuhan. Kalau kita memelihara kepahitan, maka kepahitan itu akan bertumbuh, karena akar kepahitan itu akan bertumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, dan dasar dari tumbuh-tumbuhan yang pahit akan menghasilkan pahit. Tidak mungkin mata air pahit itu menghasilkan manis, tetapi air dari sumber air yang manis akan menghasilkan yang manis. Kalau kita memelihara hal yang pahit dalam hidup kita, itu sumber kepahitan, dan akan menikmati kepahitan, dan orang-orang di sekeliling kita akan merasakan kepahitan. Tetapi kalau kita menyadari kepahitan itu, kita olah bagikan obat, di mana Yesus sanggup mengubah air pahit menjadi manis seperti di Mara. Demikian juga kepahitan kita akan membuahkan berkat-berkat yang besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas. Paulus mengatakan kepada kita dengan jelas dalam Roma 8 ayat 18, saya bacakan kepada saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, penderitaan kita dengan kemuliaan Tuhan itu
tidak sebanding, nggak apple to apple. Penderitaan itu seperti hal yang sangat-sangat sederhana, hal yang tidak ada nilainya dibanding seperti coki-coki dengan emas batangan satu truk atau emas batangan satu gunung. Tidak ada artinya sama sekali. Dan penderitaan yang kita alami di dunia ini, baik penderitaan karena pelayanan kita, penderitaan karena kita dilukai, penderitaan karena kita direndahkan orang, biarkanlah, karena itu akan menghasilkan berkat Tuhan ketika Tuhan izinkan itu terjadi. Oleh sebab itu jangan pelihara, tetapi kita memelihara kebenaran. Seperti Habakuk katakan kepada kita, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tak ada. Tetapi itu yang ada di depan mata, itu tidak dipelihara, itu tidak diarahkan ke sana. Tetapi aku akan bersuka-suka. Aku akan bersuka cita karena Tuhan keselamatanku. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memiliki iman yang terus menyala, bukan berduka. Sehingga mata kita dibukakan seperti kata Elisa kepada bujangnya. Bukalah mata bujang ini. Maka mata kita melihat hal yang supranatural, melihat pemeliharaan yang ajaib, melihat keagungan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa pemeliharaan itu ada di tengah-tengah saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudaraku yang kekasih. Bapa, kami percaya bahwa kekuatan kuasa urapan berkat rahmat-Mu mengalir atas kami, ajar kami tidak memiliki iman yang berduka, tetapi iman yang terus-menerus menyala-nyala, sehingga kami menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, ajar mata kami terarah kepada Tuhan. Kami tidak terus-menerus hidup di dalam kepahitan, kami tidak memeliharanya, tapi kami memandang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sekarang angkat tinggi-tinggi roti di tangan saudara, dan saya ingin bertanya, adakah engkau mempercayai roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Katakan, ketika saudara mempercayai roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus, katakan dengan iman, inilah tubuh Kristus yang membenarkan dan menguduskanku. Inilah tubuh Kristus yang menyembuhkan dan memulihkanku. Inilah tubuh Kristus yang menjadikan hidupku serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sekarang angkat tinggi-tinggi cawan di tangan saudara. Dan adakah engkau mempercayai bahwa cawan di tangan saudara berisi darah Yesus? Mari kita ucapkan dengan iman, inilah darah Yesus yang menghapuskan semua pelanggaran dan dosa. Inilah darah Yesus yang mematahkan setiap kecelakaan dan mara bahaya. Inilah darah Yesus yang melindungiku dari bencana dan kejahatan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami telah menikmati perjamuan kudus. Dan biarlah hati kami terus hidup dalam kebenaran kekudusan-Mu, dan kami menyenangkan Engkau hari demi hari. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan bersama perjamuan kudus hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.